Shalom, kita berjumpa kembali kekasih Tuhan. Sore ini kita akan belajar tentang pencurahan Roh Kudus. Dan mari kita bersama-sama melihat jadi ada 3 kata kerja yang berkenaan tentang karya Roh Kudus. Yang pertama yaitu dibaptis dengan Roh Kudus. Dan itu kita bisa lihat di dalam Matius 3 ayat 11. Mari kita baca bersama-sama. Matius 3 ayat 11. Dikatakan di sana begini, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Jadi baptisan air itu adalah baptisan pertama, tanda pertobatan. Ya, baptisan air. Nah, sebelum kita melihat lebih lanjut, saya ingin menyampaikan kepada kita semua tentang kata baptiso. Kata baptiso itu adalah begini. Ini benda, ini air. Ini ada kacamata yang bisa dilipat, kacamata saya. Baptiso adalah ketika saya memasukkan benda ini masuk sampai dia tenggelam seperti ini. Tidak ada satupun dari bagiannya dia yang tidak terkena air, semua. Nah, ini baptiso. Ya. Lalu kata baptiso juga ada di dalam Markus 1 ayat 8. "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Lalu di dalam Lukas 3 ayat yang ke-16, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Jadi, pertama kali kita dijanjikan kita punya hak untuk dibaptis dengan Roh Kudus. Dicemplungkan, ditenggelamkan di dalam Roh Kudus. Jadi ibarat misalnya ini air, ini adalah Roh Kudus, kita ditenggelamkan di dalam Roh Kudus ini. Roh Kudus adalah roh penolong. Roh Kudus adalah roh yang membantu kita untuk melakukan kebenaran, melakukan firman Tuhan. Dialah yang menolong, dia satu pribadi. Ketika kita ditenggelamkan di dalam Roh Kudus, maka kita mengalami perlindungan Allah yang luar biasa. Oke, itu tentang dibaptis dengan Roh Kudus. Mari kita lihat lanjut ya. Sekarang yang kata kerja kedua adalah dipenuhi dengan Roh Kudus. Di dalam Lukas 1 ayat yang ke-41 dikatakan begini. "Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus." Penuh, kalau penuh berarti seperti gelas ini saya isi penuh air, ya, di dalam. Tapi kalau baptiso, kita di dalam, Roh Kudus di luar kita, sampai menutupi full, tidak terlihat lagi diri kita, itu dibaptis. Tetapi kalau kita dipenuhi, berarti Roh Kudus memenuhi kita. Roh Kudus memenuhi kita, tidak ada ruang lagi bagi diri kita, tapi hanya Roh Kudus saja
yang memenuhi, ya. Lalu di dalam Kisah Rasul 4 ayat 31. Kisah Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Karena Roh Kudus, hanya Roh Kudus yang memampukan kita berani menyampaikan firman Tuhan dalam segala keadaan. Ketika keadaan kita susah, ketika keadaan kita tidak menguntungkan, ketika keadaan kita punya potensi untuk dicemooh orang, bagaimana kamu mengatakan firman Tuhan kamu sendiri tidak dalam keadaan diberkati? Misalnya kita menyampaikan firman Tuhan tentang janji Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ada beberapa orang hamba Tuhan yang tidak dikaruniai oleh anak, tapi dia mendoakan orang lain supaya orang lain diberkati Tuhan oleh anak, karena anak itu pun berkat dan itu kehendak Tuhan. Bisa saja dia diteror oleh pikiran-pikiran dalam dirinya dia. Saya sendiri tidak punya anak, bagaimana saya harus mendoakan orang lain? Tetapi Roh Kudus yang memenuhi kita, memampukan kita untuk berani menyampaikan firman Tuhan, kebenaran, bahkan mendoakan orang sesuai dengan firman Tuhan, ya. Lalu Kisah Rasul 2 ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dan ini yang menjadi polemik akhir-akhir ini di IG tertentu, Facebook tertentu, ya. Dan saya tidak mau menjadi orang yang terlibat di dalam salah satu mengolok-olok, menilai, tidak. Saya mau menikmati saja, menikmati Roh Kudus itu, ya. Jadi kata dipenuhi itu adalah pleito atau pleo, ya. Full supply, disupply full sampai penuh, sampai puas, full influence. Roh Kudus punya influence, punya pengaruh penuh dalam hidup kita. Full accomplish. Penggenapan, digenapi full. Semua kerinduan, semua target, semua kehendak Roh Kudus menjadi full accomplish. Semuanya tentang Roh Kudus ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Bayangkan kalau hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus dan dibaptis dengan Roh Kudus. Tidak ada ruang selain untuk yang lain. Tidak ada ruang untuk yang lain selain Roh Kudus, dan Roh Kudus dan Roh Kudus itu adalah Roh Allah. Rohnya Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus itu adalah Allah. Roh yang taat, roh yang mampu memahami firman Tuhan. Ya, oke. Mari kita lihat lanjut, ya. Lalu ada kata kerja yang ketiga adalah Roh Kudus turun. Roh Kudus turun, contoh ke atas Tuhan Yesus. Kata turun di sana adalah kata baeno. Baeno itu adalah to work, ya. Jadi kata baeno itu to work. Dari Lukas 3, mari kita lihat bersama-sama. Saudara bisa baca Alkitab saudara, Lukas 3 ayat 22. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Haleluya. Jadi Roh Kudus berjalan turun atas Tuhan Yesus, tubuh manusianya Tuhan Yesus, ya. Kata down, terjemahan King James itu dia menggunakan down to work, ya. Down di sini itu dimaksudkan turun di satu tempat atau turun pada waktu tertentu, ya. Terus juga baeno itu, kata baeno itu juga berarti datang. Come, get, go, step down.
descend, ya, naik ataupun fall down, turun. Selain kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus turun atas Maria dan para murid. Dikatakan di sana itu digunakan kata eperkomai. Mari kita lihat Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Luar biasa, ya. Roh Kudus turun, eperkomai. Ketika Roh Kudus turun atas kita, dampaknya adalah kita menerima kuasa. Lalu mari kita lihat lanjutnya, ayat selanjutnya, yaitu Lukas 1 ayat 35. Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Haleluya. Kata eperkomai, datang, ya, bukan cuma turun tapi dia datang, ya. Tiba-tiba menyergap kita. Tiba-tiba dia menguasai kita. Nah, jadi ada 3 kata kerja tadi yang kita pelajari. Pertama adalah dibaptis, ya. Roh Kudus membaptis kita. Dan penting untuk kita dibaptis Roh Kudus. Bukan cuma puas dengan dibaptis air. Baptisan air cuma tanda pertobatan. Tapi kalau dibaptis Roh Kudus, wow, itu luar biasa. Dibaptis Roh Kudus artinya proteksi Allah sempurna atas kita. Lalu kemudian dipenuhi oleh Roh Kudus, dan yang ketiga Roh Kudus turun atas kita. Tiga-tiganya kita berhak. Sepanjang kita minta sesuai dengan firman Tuhan, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat. Amin. Oke, mari kita lanjutkan. Roh Kudus juga turun atas orang-orang hasil penginjilan Petrus. Kata epipto. Kisah Rasul 11 ayat yang ke-15. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Saudaraku yang terkasih, kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak orang mencemooh. Mereka tidak paham, mereka meragukan apakah Roh Kudus masih turun atas kita di zaman ini. Saudara perlu tahu apa yang terjadi di tempat di mana saya tinggal, di NTT, khususnya di Pulau Timur, lebih khusus lagi di sebuah kota, namanya Soe. Sebelum tahun 65, sekitar tahun 57, ada sekelompok keluarga di salah satu daerah, kalau tidak salah di Nungkolo. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus turun atas mereka. Lalu mereka berbahasa lidah. Mereka berbahasa lidah dan Roh Kudus benar-benar membaptis mereka sehingga orang-orang ini dicengkeram, minimal 2 orang kakak beradik. Satu kakak setelah dia mendapatkan cengkeraman Roh Kudus, itu istilahnya orang Timur itu cengkeraman Roh Kudus, ya. Dibaptis Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dan Roh Kudus turun atas mereka. Bukan hanya dia berbahasa lidah, tetapi dia senantiasa setiap 15 menit, minimal 10 menit, sampai maksimal 20 menit. Setiap jeda itu, dia akan menyanyi lagu-lagu baru, bukan lagu-lagu yang sudah pernah ada. Dia bermazmur. Firman Tuhan dia nyanyikan sesuai dengan ilham roh. Dalam keadaan dia tidur. Terbangun, setiap 15 menit dia terbangun dan dia menyanyikan lagu-lagu yang diilhamkan oleh roh. Sampai dia meninggal, dia melakukan seperti itu. Sementara si adik, dia mendapatkan karunia doa. Setelah dia dibaptis Roh Kudus, setelah dia dipenuhi Roh Kudus, berbahasa lidah, dan Roh Kudus turun atas dia, sama seperti si kakak,
dia mendapatkan karunia berdoa. Setiap antara 10 menit sampai 20 menit, dia berdoa sampai 24 jam dalam satu hari. Ketika dia sedang tidur pun dia akan bangun dan dia berdoa sampai hari meninggalnya. Saudaraku, karya Roh Kudus sampai hari ini terjadi. Bukan hanya ketika para murid di atas kamar loteng. Di Timor kami mengalami. Kalau Anda perlu mendapatkan bukti-buktinya, di Facebook GBI Rock ada. Bahkan mantan Bupati PTS Timor Tengah Selatan bersaksi. Beberapa pejabat juga bersaksi tentang kejadian itu. Karya Roh Kudus bukan hanya membuat orang berbahasa lidah, memberikan karunia iman, memberikan karunia untuk pujian, penyembahan dan doa, tapi karya Roh Kudus juga memampukan orang untuk berani berdoa. Air biasa didoakan menjadi anggur perjamuan, dan itu semua terjadi di zaman ini. Dan saudara-saudaraku yang ada di NTT, mari jangan lagi kita berkata, oh itu dulu, apakah saya mungkin bisa? Saudara pun bisa. Kuncinya mintalah, ya. Mari kita lanjutkan pelajaran ini, ya. Tadi saya sudah jelaskan tentang baptiso, ya. Baptiso itu lebih kepada sentuhan dari luar secara nyata. Orang langsung terlihat. Contoh seperti keluarga yang di Nungkola yang saya katakan tadi, itu sekitar tahun 57-an, ya. Dan ini saya mendengar dari salah satu anggota keluarga itu, ponaannya, seorang anak dari bapak yang mengalaminya, dan sekaligus ponaan dari paman yang mengalami. Jadi kakak beradik tadi itu adalah papa dan pamannya dia. Anak ini yang bercerita. Dan si anak ini adalah seorang yang Tuhan buat rohnya sempurna. Karena dalam beberapa kali di selang waktu antara tahun 59 sampai tahun 65, 68, itu beberapa kali dia dibawa roh untuk menghilang dan mendoakan orang. Yang cerita bukan dia soal dia menghilang, orang lain lagi. Semuanya terjadi di zaman ini, di abad 20 ini. Nah, jadi baptiso adalah sesuatu yang kita bisa lihat sentuhan influence dari luar diri kita secara nyata. Nah, baptiso, Roh Kudus membaptis kita fungsinya adalah apa? Waktu kita dibaptis dengan air, itu sama juga. Fungsinya adalah merupakan untuk air, ya, tanda pertobatan, simbol kematian dari ego kita. Nah, ketika Roh Kudus membaptis, maka ego kita juga dimatikan karena Roh Kudus menutup. Semua indera kita ditutup, hanya dibuat tertarik kepada Dia. Pendengaran kita yang biasanya tertarik dengan hal-hal yang lain, sekarang pendengaran kita hanya tertarik tentang Tuhan, tentang Allah kita, tentang Yesus kita yang luar biasa. Mata kita yang biasanya tertarik dengan hal-hal lain, dibuat hanya tertarik kepada Tuhan. Pikiran kita, hidung kita, perkataan mulut kita, ya. Baptiso juga merupakan simbol dari dikandung, dilahirkan kembali, lahirnya ego baru. Untuk tujuannya apa? Terbentuknya tubuh Kristus dengan ego Kristus. Sesuai dengan Roma 6, yuk kita lihat, ya. Roma 6 ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Baik baptisan air baru tanda pertobatan. Tapi selanjutnya kita butuh dibaptis dengan Roh Kudus. Dan semuanya itu adalah sebagai keputusan kita untuk benar-benar ego yang lama mati. Jadi kalau saudara sudah dibaptis air, minta dibaptis Roh Kudus. Minta dipenuhi Roh Kudus. Minta Roh Kudus turun atas saudara. Lalu 1 Korintus 12 ayat 13. Begini bunyinya. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani,
baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Bukan cuma baptisan air, baptisan roh. Baptisan roh inilah yang membuat kita menjadi united, disatukan. Tanpa baptisan roh, hanya baptisan air, ego kita masih, karena itu baru tanda. Ya. Lalu baptisan merupakan simbol kematian dan kelahiran baru. Harus ada wujud tindakan nyata, ya. Kematian roh manusia lama sekaligus pada saat yang bersamaan kebangkitan roh manusia baru. Ingat tadi, baptiso terjadi secara formal di alam natural pada waktu kita dibaptis dengan air baptiso, maka ini tanda pertobatan. Di dalam alam roh terjadi keputusan kita untuk menguburkan ego manusia lama, ego atau manusia lama kita, dan pada saat kita keluar dari baptisan, dari air, merupakan tanda dalam alam roh kebangkitan manusia baru. Tapi ini baru air, perlu baptisan roh. Terjadi secara formal di dalam alam natural sekejap, tetapi berdampak esensial di alam supernatural secara bertahap dan kontinu. Kapan dia berlaku secara bertahap dan kontinu? Dia harus diikuti dengan baptisan Roh Kudus, dan baptisan Roh Kudus inilah, roh inilah yang akan secara bertahap dan secara kontinu terus-menerus membuat kita disadarkan siapa diri kita, identitas baru kita. Dan harus bagaimana kita memperlakukan identitas baru kita, dan harus bagaimana kita berlaku sebagai manusia dengan identitas baru, ya. Ini gambarannya. Pertama adalah pikiran kita, pintu paling luar. Di luar pikiran ini adalah lingkaran tubuh, daging kita, tubuh kita, penampilan kita. Tapi di dalamnya adalah pikiran kita, mindset kita, lalu ada jiwa kita, lalu ada ego atau hati nurani kita, batin kita. Nah, hati nurani yang tadinya mati, ini ego, daging, semua daging. Akibat dari Eden. Masih ingat pelajaran di Eden? Pemberontakan di Eden mengakibatkan daging. Ego ini cuma daging. Tuhan bilang manusia itu cuma daging. Tapi umurnya 120 tahun saja. Ya. Daging. Nah, ketika baptisan air, ego kita dibantu oleh Roh Allah. Bisa mengaku, berkata, ya Aba, ya Bapa. Bisa menerima dan mengaku, Yesus itu Tuhan. Kurios, penguasa tunggal. Tetapi ini baru tanda pertobatan. Tanda pertobatan. Belum. Sama seperti pohon. Tanda berbuah. Tanda. Masih tanda. Belum buah yang sesungguhnya. Tapi ketika kita dibaptis oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, maka ego ini diproses terus-menerus secara kontinu oleh Roh Kudus. Haleluya. Mengenai baptisan air dan Roh Kudus, kita lihat tadi saya sudah sampaikan. Pembaptisnya atau pelaksananya, pertama baptisan air adalah Yohanes Pembaptis. Baptisan Roh Kudus Tuhan Yesus sendiri. Jadi ini saatnya. Dalam bulan ini kita masih dalam bulan pencurahan Roh Kudus. Mari. Bukan hanya dalam bulan Juni, kapanpun saudara. Tapi senyampang kita berada di dalam bulan ini, saya ingin membagikan ini. Mari kita rindukan kembali. Kalau di Soe pernah terjadi, di kota Kupang pernah terjadi lawatan pencurahan Roh Kudus luar biasa, melahirkan banyak hamba Tuhan hebat. Ya, di Rote demikian juga hal yang sama, pusatnya di Soe. Dan kita rindukan, mari kita rindukan, kita minta lagi, dibaptis Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus.
dan kita minta kepada Tuhan Yesus, ya. Haleluya. Dipenuhi dengan Roh Kudus terjadinya diawali dengan Kisah Rasul 2. Mari kita lihat bersama-sama, ya. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Sampai ayat yang ke-7, ya. Mari kita baca. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit sebuah bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ayat 7, mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Saudaraku, mari kita lihat unsurnya, ya. Saya suka menganalisis firman Tuhan. Sebenarnya untuk mendapatkan baptisan Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, cuma satu, minta. Tapi kalau saudara suka hal-hal yang detail, mari kita lihat. Yang pertama, harus waktunya sudah genap, yaitu waktu Pentakosta. Kairos. Kairosnya kapan? Setiap orang berbeda-beda. Kapan itu harus? Ketika satu pribadi sudah mengalami poin yang kedua ini. Satu pikir, in one accord. Kadang-kadang kita menginginkan, tetapi pikiran kita dipenuhi oleh keraguan-raguan. We are not in one accord. Pak Nyoman bersaksi dipenuhi Roh Kudus ketika dia berada di perpustakaan Universitas Airlangga. Saya dipenuhi Roh Kudus ketika saya pergi ke gereja GPPS Surabaya di Jalan Arjuno. Pada waktu itu ada doa 10 hari. Saya pergi dengan ibu saya hari pertama sampai hari yang kedua kalau tidak salah. Saya pergi dan saya dipenuhi Roh pada saat itu. Dan sejak itu saya tidak suka yang lain. Ketika masa-masa remaja saya menjadi remaja yang hanya suka urusan persekutuan doa, baca firman Tuhan, berdoa di kamar loteng. Di rumah orang tua saya ada loteng yang ada satu kamar di sana dan saya berdoa di sana. Itu kesukaan saya. Jadi masing-masing orang berbeda-beda kairosnya, timingnya. Tuhan melihat hati kita in one accord, tidak, sungguh-sungguh, ya. Semua berada di dalam satu tempat. Ini secara fisik pada waktu yang lalu murid-murid berada di dalam satu tempat. Tapi kita juga ketika kita sendiri, di dalam diri kita itu ada 4 bagian. Tadi paling tidak diri kita itu ada 4 bagian. Paling tidak tadi saudara melihat tadi saya sudah tunjukkan mari kita lihat. Nah ini ya, ini ada 3 bagian kan, pikiran kita, jiwa kita. Di jiwa ini ada emosi-emosi, ada kehendak, lalu ada ego di sini, batin kita. Ini yang Tuhan Yesus bilang di dalam Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Ada kata segenap, all, berarti bisa saja tidak segenap. Satu bagian tidak segenap, maka mereka belum disebut sebagai in one accord. Ya. Nah,
Apalagi kalau di dalam ini tidak segenap, ini tidak segenap, ini tidak segenap. Mereka tercerai-berai dan itu akibat dosa. Kita susah untuk in one accord. Padahal ketika kita in one accord, minta apapun, itu Tuhan dengar, ya. Nah, mari kita lanjutkan lagi. Hasil yang nyata sebagai akibat dipenuhi Roh Kudus. Pertama, berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain sesuai tuntunan Roh Kudus. Ini banyak yang menjadi polemik, tapi saudara perlu mengalami saja. Saya tidak menunjukkan kata ada yang mengata-ngatai bahasa lidah sebagai bahasa suku Zulu atau bahasa dari planet tertentu hanya untuk mengolok-olok sebagai kata ejekan-ejekan, tapi biarkanlah ya. Karena dia belum mengalaminya. Ketika dia mengalami, dia tahu betapa indahnya sensasi yang kita rasakan itu. Luar biasa. Orang menggunakan narkoba, mereka ingin mendapatkan sensasi itu. Sensasi yang bisa dirasakan oleh jiwa. Luar biasa, tapi narkoba itu palsu. Tapi Roh Kudus memberikan yang asli. Sensasi jiwa yang penuh dengan kedamaian, ketenangan. Sensasi jiwa yang benar-benar menikmati suasana surga. Dan itu hanya kita bisa dapatkan ketika kita mengalaminya, ya. Bahasa-bahasa lain. Apa itu bahasa-bahasa lain? Bahasa lain adalah bahasa sehari-hari para Yahudi saleh yang sudah berdiam di luar Yerusalem. Bukan bahasa Ibrani. Kisah Rasul 2 ayat 4-8 saya baca ya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Orang Yahudi yang masih beribadah, tapi mereka sudah tercerai-berai di seluruh kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Saudaraku, mereka Yahudi saleh ini tercerai-berai ke seluruh pelosok di bawah kolong langit. Dan bahasa itu lahir karena sebuah budaya, kultur, bahasa. Mereka sudah biasa menggunakan bahasa-bahasa itu. Ini bukan hanya berbicara tentang bahasa verbal, tapi bahasa di sini juga berbicara untuk saat ini ya. Saudara, ketika saudara dipenuhi Roh Kudus, saudara bisa mendapatkan kemampuan tiba-tiba. Ada satu jemaat yang dulu berjemaat beribadah bersama-sama dengan kami. Sekarang dia mengadakan pelayanan sendiri. Orang ini adalah seorang buta huruf. Tapi ketika dia dipenuhi Roh Kudus, dia bisa berbahasa lidah. Dia tidak pernah bersekolah karena buta huruf. Mungkin tidak lulus, yang jelas tidak lulus SD karena mungkin pernah bersekolah tapi tidak lulus SD. Tapi ketika dia berbahasa lidah, waktu dia mendoakan orang-orang tertentu, keluar dari bahasa lidah itu bisa menyebutkan kata-kata dalam term bahasa Inggris atau term bahasa Jerman atau term kadang-kadang bahasa asing yang lain. Saya pernah didoakan oleh dia, dan saya mendengar dia mengucapkan lafal, pronunciation dari beberapa kata dalam bahasa Inggris. Selesai berdoa, dia langsung tanya, Mama, Beta tadi omong apa? Itu tadi bahasa itu sepertinya bukan bahasa lidah. Sepertinya itu bahasa manusia, tapi manusia negara mana? Dia tanya begitu. Lalu saya jelaskan, oh begitu dia bilang. Nah ini beberapa orang mengalami seperti itu, ya. Tuhan
bisa memberikan, Roh Kudus bisa memampukan kita seperti itu. Tanpa kita belajar, tiba-tiba Roh Kudus memberikan, karena Roh Kudus mengaruniakannya, sebuah karunia. Entah permanen, entah tidak permanen, ya. Tapi itu bermanfaat untuk pelayanan. Tapi juga bahasa ini berbicara tentang kebiasaan. Orang Yahudi saleh yang berada di negara-negara yang tidak takut Tuhan, tidak kenal dengan Elohim, tidak kenal dengan Allah. Pasti mereka sudah kecampuran, ya. Saudaraku, ada banyak orang di luar sana, hatinya rindu kembali kepada Tuhan. Hatinya rindu untuk mengenal Tuhan, tapi dia terjebak dalam sebuah keadaan. Sebuah negara yang tidak takut Tuhan, dan negara itu berbicara tentang kebiasaan pemabuk, kebiasaan berjudi, kebiasaan buruk yang lain yang membawa dia kepada kehancuran. Tapi hatinya, di dalam hatinya, dia adalah seperti para Yahudi yang saleh itu. Dia rindu menemukan kebenaran, dia rindu dijamah Tuhan, dia rindu ditemukan oleh Tuhan. Dan orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, ketika dia berkata-kata, dia bukan kata-kata yang menghakimi, tapi kata-katanya adalah kata-kata yang dimampukan oleh Roh Kudus memberikan encouragement sedemikian rupa, menyentuh hati orang-orang yang di dalam dirinya, di dalam batinnya ada perasaan-perasaan, keinginan, kerinduan seperti para Yahudi yang saleh, tapi terjebak di dalam keadaan tertentu. Tanda Roh Kudus juga adalah ketika Roh Kudus memenuhi seseorang, ketika Roh Kudus membaptis orang-orang, terbentuknya jemaat mula-mula. Ya, baik yang tinggal di Yerusalem maupun yang di luar Yerusalem. Saudaraku, di Soe pun juga terjadi hal yang sama. Ketika Roh Kudus dicurahkan itu, mereka dibaptis Roh Kudus, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Lahirlah tim-tim doa. Lahirlah orang-orang yang sangat militan dalam melakukan firman Tuhan. Mereka tanpa menganalisis firman Tuhan. Waktu Roh Kudus menyebutkan kamu harus begini, kamu harus begini, mereka melakukannya 100%. Ketaatan mereka adalah 100%. Inilah jemaat mula-mula yang Tuhan buat di NTT. Mereka tidak memegang label denominasi gereja, tapi mereka sungguh-sungguh adalah orang-orang yang mau taat melakukan firman Tuhan 100%. Bukan dari diri mereka, karena Roh Kudus memenuhi, Roh Kudus membaptis mereka. Ya. Nah, sekarang kita belajar tentang Roh Kudus turun. Fungsinya adalah untuk apa Roh Kudus turun? Pertama, supaya kita mampu menjadi saksi Kristus. Jadi ditabiskan, turun seperti Tuhan Yesus. Roh Kudus turun, ditahbiskan, ya. Diberikan pangkat. Roh Kudus menjadi pangkat, menjadi tanda jabatan. Baik bagi orang Yahudi yang ada di dalam Yerusalem maupun bagi orang Yahudi yang di luar Yerusalem. Dan semuanya adalah jemaat mula-mula. Bagaimana dengan kita? Kita bukan orang Yahudi, kita adalah Goyim. Tapi bukankah tadi ada ayat yang mengatakan bahwa ketika hati kita rindu, kita minta dipenuhi Roh Kudus, ketika kita dibaptis dan kita benar-benar dipilih oleh kasih karunia, Roh Kudus turun, dipilih. Seperti lagu kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk, betapa aku bersyukur padamu. Tuhan memilih kita. Dia punya hak prerogatif. Roh Kudus memilih kita. Dia punya hak prerogatif. Sekalipun kita bukan Yahudi, sekalipun kita Goyim, Tuhan berhak. Kita berhak dipilih Tuhan. Asal kita minta atas ketersediaan ketika Tuhan mengingini kita, memilih kita. Mari, saudara-saudaraku yang
hari-hari ini engkau diizinkan Tuhan boleh mendekat kepadanya, melayani Tuhan. Mari kita terima itu dengan ucapan syukur. Mari kita lakukan dengan penuh ucapan syukur karena itu sebuah anugerah. Dan mari kita minta manifestasi turunnya Roh Kudus atas kita. Karunia-karunia itu. Kemampuan-kemampuan yang luar biasa. Mari kita minta dan mari kita kembangkan itu ya. Yang kedua, supaya mampu mengerti logos dan berkomunikasi dengan murid Kristus yang lainnya. Jadi, ketika Roh Kudus diturunkan, dicurahkan, kita dibaptis Roh Kudus membuat kita mampu memahami logos. Hari-hari ini seperti khotbahnya Pak Patiasina dengan Ibu Ina Tangkesalu, Pak Jonathan Patiasina, suami istri ini. Mereka menyampaikan tentang pikiran Kristus. Banyak orang menggunakan ayat firman Tuhan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Mengimani tertentu mendapatkan. Bisa kita dapatkan. Tapi apakah untuk itu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib? Dan apakah untuk itu Roh Kudus dicurahkan? Bukan. Roh Kudus dicurahkan untuk supaya kita dimampukan memahami logos, berkomunikasi dengan Allah, mengerti perasaan Kristus, pikiran Kristus, sehingga kita juga dimampukan berkomunikasi dengan murid-murid Kristus yang lain, sehingga terjadi unity. Disatukan. Ya. Mari kita lihat di Kisah Rasul 10 ayat 1 sampai 2. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dan Cornelius mendapatkan karunia. Di ayat yang ke-45. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu Petrus berkata, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air? Sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Goyim pun ketika Tuhan mengizinkan. Bukankah setiap kita yang menerimanya? Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 12. Setiap orang yang menerimanya, menerima logos, diberi kuasa menjadi anak Allah, yaitu dia yang menerima dalam namanya. Saudaraku, tidak ada di sana disebutkan sebagai siapa, hanya orang Yahudi, tidak. Semua, setiap. Ya. Oke. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat. Mari kita sungguh-sungguh meminta, saya ulangi kembali, Roh Kudus bisa menyentuh kita dengan 3 kata kerja. Pertama, membaptis kita. Kedua, memenuhi kita. Ketiga, turun. Ketika dia turun, dia memberikan jabatan. Dia turun atas kita sebagai tanda jabatan untuk sebuah tugas ilahi. Dia membaptis,
untuk memproteksi kita, menjauhkan kita dari semua kecenderungan-kecenderungan duniawi, memenuhi kita untuk memprogram ulang hidup kita, supaya daging yang lemah ini menjadi daging yang penurut, yang mampu mentaati firman Tuhan. Dan pada saatnya Roh Kudus turun untuk menjadi tanda jabatan kapasitas kita sebagai utusan-utusannya. Mari saudaraku, rindukan hal ini. Nikmati, bukan hanya kita mendengar cerita tentang orang lain yang mendapatkannya. Mari rindukan itu. Saya setiap saat merindukan. Oh, pengalaman penuh dengan Roh Kudus itu bukan cuma satu kali, setiap saat. Karena Roh Kudus harus kita izinkan memberikan influence, menguasai, memenuhi hidup kita. Saya merindukan itu. Mari kita berdoa. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya dimanapun anak-anak-Mu ini berada. Tuhan, kami percaya mereka yang menyentuh, yang tersentuh oleh firman-Mu Tuhan. Ketika Roh Kudus menyentuh mereka, Engkau sanggup memenuhi mereka. Roh Kudus, mari penuhi. Biarlah anak-anak-Mu dibuat untuk senantiasa lapar dan haus akan Engkau. Akan kepribadian-Mu Tuhan Yesus. Akan kehadiran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jamah anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh merindukan Engkau Tuhan. Jamah mereka saat ini. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan. Ketika kami meminta, Engkau tidak akan memberikan ular pada saat kami meminta ikan. Engkau tidak memberikan batu pada saat kami memberikan roti. Kami membutuhkan roti. Kami meminta Roh-Mu Tuhan. Kami butuh, kami sangat butuh dan kami tergantung kepadamu Roh Kudus. Oh haleluya. Penuhi kami, penuhi kami. Oh rabash, penuhi kami. Terima kasih Roh Kudus. Jamah anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Saat ini kami membutuhkan proteksi Roh Kudus. Proteksi kuasa darah Yesus. Dijauhkan daripada kekhawatiran, dijauhkan daripada pengaruh-pengaruh jahat, dijauhkan dari semua hal-hal yang membuat kami menjadi tidak imun. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk semua ini. Apa yang hamba-Mu sampaikan terbatas adanya, tapi kami percaya Engkau mengurapi setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengar dan mengurapi lidah bibir hamba-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, lanjutkan karya-Mu Roh Kudus atas anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Sempurnakan ibadah ini ya Roh Kudus. Sebab ibadah yang disertai rasa cukup mendatangkan keuntungan yang besar bagi kami. Umat Tuhan pulanglah, terimalah berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajahnya untuk memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan juga menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera dan sukacitanya. Apa saja yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan buat berhasil. Percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.